Hari ini adalah hari yang spesial karena ibadah pada pagi hari ini kita ibadah untuk memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, yaitu roh penolong yang dikirim oleh Tuhan Yesus untuk menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih jika sampai hari ini Tuhan masih melindungi kami semuanya Tuhan, dalam perlindungan tangan-Mu, sehingga kami masih diberi kesehatan, kekuatan, makanan, dan semua yang bisa kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah bersama-sama walaupun secara online. Kiranya Tuhan sertai dan sentuh hati kami masing-masing sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh semangat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita kembali bersemangat sebagai anak-anak GKT Ampenan yang harus memancarkan kasih Tuhan. Kita memujikan Mas Sekolah Minggu GKT Ampenan. Ayo anak-anak, semuanya tetap bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian ini dengan penuh semangat.
dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Mari anak-anak, Lose akan membacakan, anak-anak dapat menyimak dengan teks yang nanti akan ditampilkan di layar, yaitu Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayo, mari anak-anak kita bersama-sama coba membaca kembali ayat firman Tuhan ini ya, mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, luar biasa anak-anak ya. Jadi ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus telah diutus oleh Allah Bapa dalam dunia untuk menjadi pengajar bagi kita dan untuk mengingatkan kita akan semua firman Tuhan yang telah dikatakan di dalam Alkitab. Oke anak-anak, sekarang kita mulai kembali. Kita memujikan firman Tuhan dengan penuh semangat kembali. Tetap semangat anak-anak? Iya loh, yakin semuanya tetap semangat. Kita akan memujikan pujian Ku Mau Bernyanyi. Tetap berdiri ya, kita akan memujikan dengan penuh semangat.
tidak bisa ke sekolah minggu, tetapi Lose minta supaya anak-anak dapat tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan melalui kerikma yang telah dibagikan, dan rajin berdoa. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Mari kita pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus selalu setia dan mencintai anak-anak semuanya. Seperti yang telah Lose sampaikan tadi, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus ke dalam dunia. Ya, kita akan sebentar mendengarkan cerita boneka yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang berusaha tetap bertahan dengan pertolongan Roh Kudus di dalam situasi atau pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita menyaksikan cerita boneka ini, mari kita memujikan pujian Roh Kudus yang manis.
Suatu pagi di rumah Pak Ruli. Setiap hari, berita COVID-19 ini semakin membuat kita khawatir ya Bu. Apalagi sekarang toko kita sepi pembeli Bu. Kondisi ekonomi sepertinya bergerak menurun. Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Ayah tidak tahu harus bagaimana Bu. Ayah, kondisi saat ini memang sulit. Semua orang memang sulit. Tetapi jangan membuat kita menjadi berhenti berharap dan terus berusaha. Berusaha bagaimana Bu? Ayah pikir sudah mencoba segala cara supaya dagangan di toko laku. Tetapi tidak ada pembeli yang datang Bu. Mereka banyak di rumah karena takut COVID ini. Stres saya Bu. COVID ini benar-benar menghancurkan kita. Ayah, jangan bicara seperti itu. Bagaimana kalau kita berdoa saja supaya hati kita lebih tenang dan supaya Tuhan berkenan memberikan kita jalan keluar. Ibu, sekarang saja kita harus beribadah di rumah. Ayah merasa sudah jauh dari Tuhan. Ayah rindu masa-masa kita bisa beribadah di gereja. Ayah, walaupun kita beribadah di rumah, janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, memang ibu pintar bicara. Sudahlah, ayah mau ke toko dulu. Ibu saja mendoakan ayah sudah telat. Baiklah ayah, ibu pasti mendoakan ayah. Hati-hati di jalan ya ayah. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang masih Tuhan curahkan kepada kami, sehingga kami masih boleh menikmati semuanya ini, baik itu makanan, tempat tinggal, keluarga, dan usaha yang masih bisa berjalan. Kami mohon ampun atas segala perkataan kami, dan ampunilah ketidakpercayaan suamiku ya Tuhan atas pemeliharaan. Kami tahu kondisi saat-saat ini sangatlah sulit. Usaha kami menjadi sangat sepi. Tetapi kami percaya pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami sekeluarga dapat melewati semuanya ini dengan tetap berharap dan berserah kepada-Mu. Anak-anak kami yang sekarang harus belajar di rumah juga Tuhan lindungi dan berikan mereka hikmat supaya mereka mau rajin belajar dan memanfaatkan waktu dengan baik, tidak hanya bermain dan menonton TV saja. Berikan kami hikmat sebagai orang tua supaya dapat membimbing mereka dalam belajar dan mengarahkan mereka dengan baik. Peliharalah kehidupan keluarga kami supaya kami dapat tetap sehat dan sukacita. Semuanya ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kristina dan Christian sedang mengikuti pelajaran online bersama-sama. Syukurlah tugasku sudah selesai. Aku kirim dulu ke Bu Lili dulu. Habis itu aku mau belajar keyboard online. Akhirnya tugas-tugas ini selesai juga. Pak Eko ini tidak bisa membuat muridnya tenang aja. Tian, kamu ngomel aja kalau mengerjakan tugas, tapi kalau main game hati banget. Hehehe, iya dong, kan harus happy. Selesai sudah, aku mau main game dulu. Tian, tiap hari kerjamu hanya main HP, nonton YouTube, TikTok, kan Instagram, Facebook. Apa kamu tidak ada pelajaran, tugas, atau PR? Manfaatkan waktu dengan lebih baik, Tian. Lebih baik kamu melakukan hal yang lebih bermanfaat. Cici Tina cerewet, urus dirimu sendiri, Ci. Apa Cici tidak tahu bahwa ini cara saya menghabiskan waktu supaya tidak bosan di rumah terus? Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke mall, tidak bisa ke sekolah. Tian bosan Tian di rumah terus. Enakan belajar di sekolah, bisa main sama teman-teman, ketemu sama ibu dan bapak guru. Nggak kayak sekarang ini, corona aja yang saya dengar.
Makanya jangan melulu berpikiran jelek begitu. Lebih baik waktu ini kita manfaatkan dengan baik. Membaca buku, pengetahuan untuk menambah wawasan kita. Belajar musik atau melukis di rumah. Sekarang banyak kursus online-nya loh. Kurangi medsosmu itu. Malah kamu kepengaruh hoax-hoax yang sekarang banyak di medsos. Bu Guru Tina mulai berkhotbah. Sudahlah Cik, yang penting kan Tian sudah mengerjakan tugas sekolah. Jadi Tian berhak melakukan apapun yang Tian sukai. Tian. Sore hari saat waktu minum teh. Sore yang indah, kita bisa kumpul sama-sama, minum teh, makan roti. Sayang ayahmu belum datang. Tian, kamu kerjanya main HP saja, nonton YouTube terus. Bagus loh ini Bu. Kamu ini gak kayak cicimu Tina itu loh, pinter. Bisa bantu orang tua, bantu masak, bantu ibu bersih-bersih. Bahkan dia masih bisa ikut kursus online, main keyboard, melukis. Coba kamu contoh cicimu itu sedikit saja, Tian. Coba kalau siang jangan tidur aja, supaya kamu bisa manfaatkan waktu dengan baik. Oke, Tian? Itu ayah datang. Sore ayah, sudah pulang? Sini ayah, ini ibu sudah buatkan roti dan teh buat ayah. Ada apa ya? Kelihatannya sedih sekali. Iya ya, ada Iya. apa? Ada apa? Pusing ayah. Besok kawasan pertokoan kita ditutup karena ada yang positif. Jadi toko kita juga harus tutup. Bagaimana kita bisa mencari uang? Sedangkan pengeluaran terus berjalan. Aduh, terus gimana ya? Nanti Tian bagaimana? Diam kemudian, jangan bicara seperti itu. Mungkin penutupan itu demi kebaikan bersama ya, supaya tidak semakin banyak yang tertular. Kebaikan bagaimana? Lalu bagaimana dengan keluarga kita? Ibu, bangun Bu, lihat kenyataan. Bu, jangan sedih ya. Iya nak, kita harus kuat dan memberikan semangat kepada ayah dan adikmu. Ibu percaya Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita anak-anaknya terjatuh. Iya Bu, Tina percaya Tuhan sampai sekarang masih melindungi kita dan akan tetap setia melindungi kita. Ayo kita berdoa Tina, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi keluarga kita. Ayo Tina. Ayah sedang termenung ketika ibu datang menghampiri. Ayah, ibu baru saja mengikuti seminar online yang bertema menyambut kehidupan normal yang baru. Sepertinya memang kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus hadapi karena akan berlangsung lama. Dalam seminar tersebut dikatakan kita harus menghadapi dan menjalani situasi ini dalam pandangan yang positif, bukan negatif. Positif bagaimana? Bagaimana bisa berpikir positif jika keadaan berkata lain, Bu? Ya ayah, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa? Atau kita bertindak melakukan sesuatu? Terus Dalam seminar, nah itu Tina juga ikut mendengarkan. Dalam seminar tersebut dikatakan kalau kita harus kuat. Ya ayah. K singkatan dari kepercayaan diri. U singkatan dari uluran tangan Tuhan atau manusia. A singkatan dari adaptasi. Sedangkan T singkatan dari tujuan. ayah masih kurang paham, Bu. K yang pertama ya, kita harus punya kepercayaan diri terhadap diri kita, terhadap bakat kita, kemampuan yang kita miliki, dan juga hal-hal apa yang kita minati.
Tina bisa membuat kue, Bu. Tian bisa medsos, Bu. Tian ada-ada saja kamu, tetapi bisa juga sih. Lalu itu uluran tangan. Kita harus dapat mengulurkan tangan untuk yang membutuhkan. Tapi kita juga bisa meminta uluran tangan dari orang lain. Saya bisa bantu jualan online untuk dagangan ayah. benar juga ya. Bagus, Tian. Lalu yang A? A artinya adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Cocok, Bu. Karena toko tutup, kita bisa jualan online. Ibu jago masak dan Tina pintar buat kue. Kita bisa jualan online juga lewat Instagram atau Facebook, Bu. Nanti saya buatkan kontennya. Wah, ternyata kamu juga pintar juga, Tian. Yang terakhir, tujuan. Itu maksudnya bagaimana, Bu? Iya, semua yang kita lakukan itu harus punya tujuan. Tujuan ayah adalah supaya keluarga kita tetap dapat bertahan dalam kondisi ini. Amin. Tapi, apa kita bisa melakukan semua ini, Bu? Ayah, jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, pasti tidak bisa ya. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, pasti bisa. Ayah ingat nggak hari ini hari apa? Hari apa emang, Bu? Hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu hari yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan roh penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Iya, Bu. Ayah jadi malu. Sepertinya selama ini ayah selalu mengandalkan kekuatan sendiri, jarang berdoa, dan sudah tidak mendekatkan diri lagi pada Tuhan. Syukurlah ayah sudah sadar. Mari kita semakin mendekatkan kepada diri kita kepada Tuhan ya, anak-anak. Karena dekat Tuhan sajalah kita semua dapat tenang dan kuat dalam menghadapi segala permasalahan yang ada, terutama saat COVID ini. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mengingatkan ayah. Tian juga terima kasih, Bu. Ternyata selama ini Tian cuek saja dengan masalah yang dihadapi keluarga kita. Tian juga mau dekat pada Tuhan dan membantu ayah dan ibu. Itu baru adik Tina. Sama-sama ya, sama-sama Tian. Ayo kita bersama-sama berdoa, meminta pertolongan dan petunjuk Tuhan, supaya Roh Kudus dapat menolong dan membimbing kita. Seperti yang terdapat dalam Mazmur pasal 62 ayat 5 sampai dengan 8. Bunyinya seperti ini: hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayah, anak-anak, kita nyanyi bersama yuk. Kita nyanyi hanya dekat Allah saja ya. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap sukacita, walaupun kalian tetap harus ada di rumah. Baru saja kalian telah menyaksikan cerita boneka tentang bagaimana kita harus
hidup berkeluarga di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ibu berharap kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Walaupun situasi kelihatan sulit, anak-anak harus tetap di rumah terus, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, dan harus belajar di rumah. Ibu berharap kalian semua bisa tetap semangat dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya menonton, main HP, main game, tetapi belajarlah dengan baik. Manfaatkan waktu dengan baik. Sekarang banyak sekali pelajaran-pelajaran online yang bisa kalian manfaatkan dengan baik. Kalian bisa mengasah keahlian kalian. Mungkin ada yang mau mengasah keahlian bermain musik, menggambar, atau keahlian lainnya, misalnya dalam berolahraga. Ibu tahu kalian semua punya bakat dan kemampuan masing-masing yang bisa kalian kembangkan. Ini adalah kesempatan kalian semua mengembangkan bakat kalian masing-masing dengan waktu yang banyak yang kalian miliki di rumah. Jangan lupa juga membantu ayah dan ibu di rumah ya. Oke, sampai jumpa anak-anak. Ibu berharap semuanya tetap dapat manfaatkan waktu dengan baik ya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Nah, anak-anak semuanya, kalian telah menyaksikan cerita boneka pada hari ini. Dan Lose berharap dari cerita yang telah disampaikan dapat membuat anak-anak lebih bersemangat lagi walaupun di rumah. Kalian bisa memanfaatkan waktu kalian dengan baik. Jangan hanya main HP saja, jangan hanya menonton video atau YouTube saja, tapi manfaatkan waktu kalian dengan baik, yaitu dengan membantu orang tua, baik itu melakukan pekerjaan rumah, dan siapa tahu kalian bisa membantu ekonomi orang tua kalian. Ya anak-anak, Lose percaya kalian semua adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang memancarkan kasih Kristus dimanapun kalian berada. Nah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Lose persilahkan Lose Novi untuk membawakan doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika saat ini kami dapat bersama-sama untuk beribadah di hari Minggu ini, melakukan hari Sabat bersama Tuhan. Tuhan, saat ini kami memohon pimpinan Tuhan untuk hari-hari yang akan kami jalani selanjutnya. Kami memohon pimpinan Roh Kudus selalu berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, selesailah ibadah kita pada